Oke, bayangin motor buatan Indonesia yang kita tahu bagaimana kualitasnya. Honda Beat dengan penyakit rangka osteoporosisnya udah kayak seblak ceker mudah patah. Lo juga PCX penyakit crankcase mudah pecah kayak perasaan lo yang diselingkuhin pakai Bugatti. Lo juga Yamaha dengan motor Maxi series mereka yang udah ribet error kode kayak tes CPNS. Tapi kita bayangin motor-motor yang kita anggap ini bobrok, ternyata motor-motor ini begitu populer di luar negeri. Bahkan hingga diekspor ke beberapa negara besar, bahkan sampai ke Amerika Latin, Eropa, bahkan Asia Tenggara. Ya, namun sejak beberapa tahun terakhir ini industri sepeda motor di Indonesia semakin agresif untuk menembus pasar ekspor. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan, motor yang begitu populer dibuat di Indonesia tapi dengan kualitas yang kita sendiri tahu dah kayak gimana? Tapi begitu populer di negara-negara sana. Dan pastinya kalian juga bertanya-tanya, kalau misalkannya kualitasnya sebobrok yang kita tahu, kenapa pabrikan-pabrikan besar di Jepang seperti Yamaha, Honda, Kawasaki itu benar-benar mempercayakan beberapa kategori motor mereka supaya dibuat di Indonesia? Jadi kali ini Ripan bakal membahas tentang beberapa motor yang kita anggap bobrok di Indonesia ternyata sangat populer di luar negeri. Dan juga mengapa alasan banyak pabrikan di Jepang mempercayakan motor mereka supaya dibuat di Indonesia. Senin siang, Presiden Joko Widodo melepas ekspor 1,5 juta motor di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Pulau Gadung, Jakarta Timur. 1,5 juta motor ini diekspor ke 45 negara di 5 benua. Seperti Jepang, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, Rusia, Afrika, dan Australia. Oke, halo semuanya, balik lagi di King Ripan. So today I want to talking something about like. Nah, jadi yang pertama Ripan bakal jelaskan terlebih dahulu beberapa contoh motor yang dibuat di Indonesia yang emang udah populer banget, termasuk dengan penyakit-penyakitnya yang udah akut. Saking udah akutnya, kagak bisa ditanggung BPJS. Yang pertama ada Yamaha NMAX, yang dimana motor ini diproduksi di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Gadung, Jakarta, yang pastinya diproduksi oleh YIMM. Dan motor ini diekspor ke Jepang, bahkan ke Amerika Latin, bahkan hingga ke Prancis dan juga Italia. Dan motor NMAX ini menjadi matic skutik paling populer di kelas Eropa sana. Buatan Indonesia nih bos. Lalu yang kedua ada EDV 160, yang dimana motor ini pastinya diproduksi oleh Lord kebanggaan kita semua, AHM atau Astra Honda Motor. Dan motor ini berhasil diekspor ke Brazil, Thailand, dan juga Filipina. Apalagi dengan desain model ala-ala adventure dual purpose yang pastinya motor ini juga disukai oleh warga-warga Amerika Latin. Yang ketiga ada XMAX 250. Seperti biasa ini motor dibuat oleh YIMM dan motor ini diekspor juga ke Jepang dan juga Eropa. Bahkan motor ini mendapatkan gelar Maxi Scooter of the Year di beberapa negara. Lalu ada Suzuki F150, ada Honda Vario, dan pastinya Yamaha Aerox. Dan beberapa motor tadi pastinya dibuat di Indonesia, made in Indonesia, yang berhasil diekspor ke beberapa negara. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan kalian semua, kita tahu tiap motor yang tadi Ripan sebutin itu pasti ada kendalanya ya masing-masing. Misalnya Yamaha NMAX ataupun Aerox yang terkenal dengan masalah error kode yang selalu nongol di speedometer, yang ribetnya udah kayak tes CPNS. Lalu kalau misalkannya udah diekspor ke luar negeri, nasibnya kayak gimana? Lalu Honda dengan PCX si crankcase cepernya, dan juga Honda Beat si rangka kerupuknya, bagaimana nasibnya kalau misalkannya udah diekspor ke luar negeri? Apakah kualitasnya bakalan tetap sama? Nah, sebenarnya untuk penjelasan rincinya udah Ripan bahas lewat Honda Beat, yang ternyata Honda Beat yang untuk dijual di Indonesia dan untuk diekspor ke luar negeri, kualitasnya itu ternyata berbeda. Ya, dimana untuk diekspor ke luar negeri kualitasnya itu lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Tapi intinya Ripan bakal jelaskan di sini. Kalau misalkannya kalian bertanya, Bang Ripan, apakah kualitasnya bakalan sama buruk seperti di Indonesia? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena tiap negara punya aturan dan regulasinya masing-masing. Misalnya Indonesia ada dengan SNI, begitupun Jepang, Thailand, Filipina, dan juga negara Eropa lainnya.
Jadi kalau misalkannya kita mau ekspor produk kita ke luar negeri, ke negara tujuan kita, harus sesuai dengan regulasi tujuan negara yang bakal kita tuju. Jadi ya bisa dibilang aturannya itu berbeda kalau misalkannya kita bandingin di Indonesia. Jadi intinya meskipun dibuat di Indonesia, motor yang diekspor ke luar negeri itu kualitasnya itu lebih bagus karena menyesuaikan regulasi negara yang kita ekspor. Lalu yang kedua, mungkin kalian juga bertanya, kenapa Jepang begitu mempercayakan Indonesia sebagai kiblat pabrik produksi mereka? Karena yang pertama adalah pastinya biaya produksi yang sangat murah. Kita kalau misalkannya Jepang buat pabrik di Eropa, UMR di Eropa berapa mereka bayar gaji. Sedangkan UMR di negara kita kita tahu dah, UMR negara kita mah pokoknya paling mantap dah. Makanya Jepang agak banyak mikir, ya udah buat pabrik aja di Indonesia, lebih cost efisiensi. Intinya kalau di Indonesia lebih menguntungkan. Lalu yang kedua adalah posisi negara kita yang strategis, apalagi negara-negara Asia Tenggara dan juga Asia Selatan, dan pastinya logistik lebih hemat dan juga lebih cepat. Tahun 2018 diperkirakan ekspor Yamaha Indonesia mencapai 338.000 unit. Kinerja ekspor ini memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia karena menghasilkan surplus perdagangan sebesar 813,6 juta dolar atau setara 11,8 triliun rupiah. Terus yang ketiga adalah kualitas SDM yang bisa kita bilang fanatiknya itu banyak. Indonesia juga sebenarnya sama dengan Vietnam, dengan Thailand, yang dimana anak-anak yang emang fanatik dengan motor itu banyak banget. Apalagi warga kita juga yang sebenarnya banyak. Makanya banyakan pabrikan yang mempercayakan Indonesia sebagai pabrik pembuatan motor mereka adalah karena masyarakatnya yang se-excited itu dengan dunia otomotif. Bahkan Indonesia juga dipercaya untuk membuat beberapa fitur dan teknologi seperti ABS, TCS, bahkan VVA. Bangga gak tuh kita ya? Jadi mana pasar domestik besar sama dengan volume produksi tinggi, yang pastinya ini menekan biaya unit per motor dengan menguntungkan biaya ekspor. Menurut Presiden, investasi ekspor motor Yamaha sangat tinggi dan menggunakan komponen lokal tinggi mencapai 94%, sehingga tidak menyebabkan defisit transaksi berjalan. Teknologi. Dan karena rangkuman alasan yang tadi Ripan sebutkan, Indonesia bisa saja menjadi rajanya ekspor motor secara global. Apalagi pada tahun 2023, Yamaha berhasil mengekspor 350.000 unit motor mereka ke beberapa penjuru di dunia. Lebih tepatnya ada 45 negara motor buatan Indonesia tuh, bayangin. Bahkan Honda juga benar-benar menargetkan pasar Amerika Latin dan juga Eropa. Terus kalau misalkannya kita lihat peluang untuk kedepannya, harusnya ada improvisasi dan perkembangan, mengambil pelajaran dari apa yang udah kita kerjakan sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan posisi pasar otomotif Indonesia supaya lebih terekspos ke beberapa negara di Eropa ataupun di negara-negara yang lainnya. Misalnya seperti perkembangan motor listrik, penambahan modal ekspor, dan pastinya yang paling penting di sini adalah dukungan pemerintah dan juga support dari masyarakatnya itu sendiri. Jadi jangan banyak-banyakin ngehujat ya. Ya, jadi mungkin itulah beberapa alasan mengapa banyak motor buatan Indonesia banyak juga ternyata diekspor ke luar negeri. Terlepas dari pertanyaan apakah kualitasnya sama buruknya seperti di Indonesia, jawabannya tidak. Karena tiap negara yang diekspor, yang dituju itu punya aturan dan regulasinya masing-masing. Lalu yang kedua adalah alasan mengapa banyak pabrikan Jepang mempercayakan Indonesia sebagai kiblat mereka untuk membuat motor-motor mereka di Indonesia adalah karena emang biaya yang lebih rendah dan juga cost efisiensi yang lebih efektif. Ya, jadi mungkin itulah alasannya sebenarnya tanpa kita sadari ya, negara yang begitu mewah, anggun dan luas ini, begitupun masalah otomotifnya yang sering kita hujat dengan kekocakan di rangka-rangka yang mudah patah ataupun error kode yang bikin kita mumet, ternyata emang sekrusial itu diekspor sampai ke 45 negara di dunia. Gokil gak tuh? Bangga gak? Bangga lah.